Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Bahdim dari SMP Negeri 1 Muara Badak. Saya akan membahas sesuatu yang sedang menjamur di jalanan, yaitu kendaraan listrik. Dari kendaraan bertenaga uap hingga bertenaga mesin, kendaraan banyak mengalami perubahan, terutama dari segi bahan bakar. Dari yang katanya ramah lingkungan, hingga yang cukup berkontribusi terhadap kualitas udara yang kian memburuk. Nah, di tengah maraknya kendaraan berbahan bakar bensin dengan gas buangan knalpotnya, kendaraan listrik muncul dengan janji akan menjadi solusi dan ramah lingkungan. Tapi benar nggak sih kalau kendaraan listrik itu bisa menjadi solusi dan bisa disebut ramah lingkungan? Jawabannya, karena kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang sama sekali. Artinya nggak ada lagi tuh karbon dioksida, nitrogen oksida, dan partikel jahat lain dari knalpot yang memberikan kontribusi nyata terhadap buruknya kualitas udara. Hal ini dikarenakan kendaraan listrik menggunakan baterai yang merupakan sistem elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, yang cara kerjanya hampir sama seperti cara kerja pada baterai lithium ion, yaitu dengan menggunakan prinsip reaksi redoks. Di dalam baterai ada dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Saat baterai digunakan, ion lithium bergerak dari anoda ke katoda, menghasilkan aliran elektron yang kita kenal sebagai listrik. Aliran listrik inilah yang menggerakkan motor pada kendaraan. Jadi, kinerja baterai sangat bergantung pada komposisi kimia dari elektroda dan elektrolitnya. Selain tidak ada gas buangnya, kendaraan listrik juga memiliki suara yang halus, nyaris tanpa suara sama sekali. Jadi, selain mengurangi polusi udara, kendaraan listrik juga mengurangi polusi suara. Dari sisi lingkungan dan kenyamanan, kendaraan listrik ini kelihatannya bagus banget kan ya? Udara bersih, telinga pun nyaman. Tapi di balik itu semua, kendaraan listrik masih memberikan tantangan bagi produsen maupun pihak pengembang. Dimulai dari harga beli yang masih relatif mahal, infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas, serta waktu pengisian baterai yang lama. Selain itu, proses pembuatan baterainya membutuhkan penambangan nikel, kobalt, dan litium. Beberapa menyoroti bahwa proses penambangan ini mempunyai dampak lingkungan yang signifikan, dimulai dari deforestasi hingga isu air. Emisinya pun berpindah dari knalpot ke area pertambangan dan pabrik baterai. Belum lagi listrik yang digunakan buat ngecas di Indonesia, sebagian besar kan dibangkitkan menggunakan batu bara karena menggunakan PLTU. Terus gimana dong nasib kendaraan listrik di masa mendatang? Apakah ini benar-benar menjadi solusi atau sekedar tren sesaat? Kalau kita lihat, Perpres nomor 55 tahun 2019 yang mengatur percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dapat dipastikan bahwa kendaraan listrik bukan hanya sekedar tren sesaat. Tantangan yang tadi saya sebutkan kemungkinan di masa depan akan terjawab dengan diciptakannya teknologi baterai yang memiliki kapasitas besar dan dapat diisi ulang dengan sangat cepat. Selain itu, SPKLU hendaknya tersedia sebanyak SPBU saat ini, serta merata di setiap wilayah. Adapun penggunaan listrik yang sebelumnya masih menggunakan PLTU, di masa depan dapat menggunakan energi terbarukan dengan memanfaatkan panel surya. Kedepannya, tantangan akan selalu ada. Nantinya akan muncul masalah baru terkait limbah baterai yang sudah tidak layak pakai. Disinilah peran kita sebagai generasi muda untuk terus belajar dan berbenah agar bisa menjawab segala tantangan baru di masa yang akan datang. Kesimpulannya, kendaraan listrik ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menawarkan solusi terhadap permasalahan kualitas udara pada penggunaannya, namun di sisi lain ternyata memberikan dampak negatif terhadap lingkungan pada proses pembuatannya. Keputusan untuk beralih ke kendaraan listrik ini sangat personal. Kalau tinggal di kota besar dan punya akses mudah buat mengisi daya, kendaraan listrik tentunya merupakan pilihan yang sangat menarik. Namun, jika tinggal di yang infrastrukturnya masih belum siap, akan lebih bijak apabila menunggu beberapa tahun hingga infrastrukturnya lebih matang. Yang pasti, transisi ini tidak dapat dihindari. Ini adalah maraton, bukan sprint. Butuh kolaborasi dari banyak pihak agar transisi ini berjalan sejauh mungkin dan kualitas udara semakin membaik dengan berkurangnya sumber polusi. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.